Aku menikah dengan lelaki yang kucintai sepenuh hati. Aku pikir, setelah menikah, aku akan mendapatkan keluarga baru yang hangat. Namun ternyata, aku justru masuk ke rumah yang setiap harinya penuh hinaan. Menantu miskin. Perempuan gak punya harga diri. Kalau bukan karena anak saya, kamu gak akan hidup enak. Kalimat itu terus kudengar hampir setiap hari dari ibu mertuaku sendiri. Masakanku dibuang. Pakaianku dihina. Bahkan saat aku sedang hamil, ibu mertuaku masih mengatakan kalau aku cuma beban keluarga mereka. Yang paling menyakitkan, suamiku hanya diam. Dia membiarkan ibunya menginjak harga diriku sedikit demi sedikit. Aku bertahan, menangis diam-diam, dan mencoba menjadi menantu yang baik. Sampai akhirnya, aku pergi dari rumah itu dengan hati yang benar-benar hancur. Namun mereka tidak tahu satu hal. Perempuan yang selama ini mereka hina, suatu hari akan menjadi satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan hidup mereka. Dan saat ibu mertuaku akhirnya datang menangis memohon ampun di depanku, semuanya sudah terlambat. Salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua yang sedang mendengarkan cerita ini selalu diberi kesehatan, panjang umur, hati yang tenang, rezeki yang lancar, dan dijauhkan dari orang-orang yang suka menyakiti dengan ucapan tajam sampai meninggalkan luka seumur hidup. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih karena sudah kembali hadir di channel ini. Dan seperti biasa, aku ingin menyapa kalian dulu sebelum cerita hari ini dimulai. Coba tulis di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Ada yang dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Palembang, Medan? Atau mungkin ada yang sedang mendengarkan cerita ini diam-diam sambil rebahan malam-malam, karena tidak bisa tidur memikirkan masalah hidup? Kalau memang begitu, aku harap cerita hari ini bisa menemani kalian. Karena jujur, kisah yang akan kalian dengarkan malam ini bukan sekadar cerita rumah tangga biasa. Ini tentang luka yang pelan-pelan menghancurkan hati seorang perempuan. Tentang seorang istri yang hanya ingin diterima sebagai keluarga. Namun setiap hari, dia justru dihina dan direndahkan oleh ibu mertuanya sendiri. Aku yakin, di luar sana mungkin ada yang pernah mengalami hal seperti ini. Datang ke rumah baru dengan harapan diterima penuh kasih sayang, namun yang didapat justru tatapan sinis dan ucapan yang menyakitkan. Kadang, orang lain berpikir luka terbesar dalam rumah tangga datang dari perselingkuhan. Padahal kenyataannya, banyak perempuan yang diam-diam hancur setiap hari karena keluarganya sendiri tidak pernah menganggap dirinya berharga. Dan yang paling menyakitkan, orang yang seharusnya melindungi, kadang justru memilih diam. Cerita hari ini akan sangat emosional. Karena perempuan dalam kisah ini benar-benar berusaha menjadi menantu yang baik. Dia bangun paling pagi, membersihkan rumah, memasak, mengurus semuanya tanpa mengeluh. Dia mencoba menghormati ibu mertuanya seperti ibu kandung sendiri. Namun semua itu tetap tidak pernah cukup. Karena sejak awal, ibu mertuanya memang tidak pernah menginginkan dirinya menjadi bagian keluarga mereka. Hanya karena satu alasan sederhana. Dia berasal dari keluarga miskin. Kadang hidup memang kejam. Orang baik belum tentu dihargai. Orang tulus belum tentu diterima. Dan orang yang paling sabar, justru sering menjadi tempat pelampiasan luka dan kesombongan orang lain. Aku pribadi percaya, ucapan bisa lebih tajam daripada pisau. Karena luka fisik mungkin bisa sembuh dalam beberapa minggu. Namun luka dari hinaan, kadang membekas bertahun-tahun di dalam hati seseorang. Apalagi kalau hinaan itu datang setiap hari. Sedikit demi sedikit, harga diri seseorang bisa hancur. Dan itulah yang terjadi dalam cerita ini. Perempuan ini awalnya ceria, lembut, penuh harapan. Namun setelah menikah, dia perlahan berubah menjadi seseorang yang selalu takut. Takut salah bicara, takut salah bergerak, takut mendengar suara langkah kaki ibu mertuanya.
Bahkan setiap kali membuka pintu kamar, dadanya langsung berdebar karena takut akan dihina lagi. Yang paling menyakitkan, semua itu terjadi di depan suaminya sendiri. Lelaki yang dulu bersumpah akan melindunginya seumur hidup, justru lebih memilih diam demi menyenangkan ibunya. Dan percayalah, tidak ada rasa sepi yang lebih menyakitkan daripada menangis di samping seseorang yang seharusnya membela kita. Cerita ini bukan hanya tentang ibu mertua yang jahat, bukan cuma tentang penghinaan, namun tentang bagaimana seseorang bisa kehilangan dirinya sendiri karena terlalu lama bertahan di lingkungan yang salah. Kadang, perempuan terlalu takut dicap gagal dalam rumah tangga, sampai akhirnya memilih bertahan meski setiap hari dihancurkan perlahan. Padahal, bertahan di tempat yang membuat kita kehilangan harga diri, juga bisa menghancurkan hidup kita sendiri. Namun hidup selalu punya cara mengejutkan manusia. Orang yang hari ini merasa paling tinggi, belum tentu akan tetap berdiri besok. Dan orang yang hari ini dihina, belum tentu akan terus berada di bawah. Karena roda kehidupan terus berputar. Dan karma sering datang saat seseorang merasa dirinya paling menang. Aku ingin kalian benar-benar mendengarkan cerita ini sampai akhir. Karena ada banyak pelajaran yang mungkin akan membuka hati kalian. Tentang kesabaran, tentang harga diri, tentang keluarga, dan tentang penyesalan yang datang terlalu terlambat. Untuk kalian yang saat ini sedang hidup dalam lingkungan toksik, yang setiap hari membuat kalian merasa kecil, tolong ingat satu hal. Kalian tetap berharga. Jangan pernah percaya pada hinaan orang lain sampai kalian melupakan nilai diri kalian sendiri. Karena orang yang suka merendahkan, seringkali sebenarnya sedang menyembunyikan kesombongan dan kekosongan dalam dirinya sendiri. Dan untuk kalian yang mungkin menjadi mertua suatu hari nanti, tolong ingat, menantu juga manusia. Mereka datang meninggalkan rumah dan keluarganya demi membangun hidup baru bersama anak kita. Mereka juga punya hati, punya rasa takut, punya air mata. Jangan sampai ucapan kita menjadi luka yang akan mereka ingat seumur hidup. Malam ini, siapkan hati kalian. Karena cerita ini akan penuh tangisan, penuh luka, penuh penghinaan. Namun juga penuh pelajaran tentang bagaimana seorang perempuan akhirnya bangkit setelah terlalu lama diinjak-injak. Dan saat orang-orang yang dulu merendahkannya akhirnya datang memohon ampun, semuanya sudah berubah. Selamat mendengarkan. Aku menikah dengan lelaki sederhana. Kalau mengingat awal pernikahanku dulu, kadang aku masih tersenyum sendiri. Bukan karena semuanya indah, tapi karna dulu, aku benar-benar percaya cinta saja cukup untuk membuat rumah tangga bahagia. Aku bertemu dengannya saat bekerja di sebuah toko kecil. Dia bukan laki-laki kaya. Penampilannya sederhana. Motor yang dipakainya pun motor lama yang sering mogok di jalan. Namun entah kenapa, aku merasa nyaman berada di dekatnya. Dia tidak pandai merayu, tidak sering memberi hadiah mahal. Namun cara dia memperhatikanku, membuatku merasa dihargai. Kalau aku lembur, dia diam-diam menungguku pulang. Kalau aku sakit, dia datang membawa makanan sederhana dan obat. Hal-hal kecil seperti itu, yang perlahan membuatku jatuh cinta. Banyak orang bilang, lelaki baik bukan yang paling kaya, tapi yang membuat hati kita tenang. Dan waktu itu, aku merasa dia adalah orangnya. Hubungan kami berjalan sederhana. Kami sering makan di warung kaki lima, naik motor keliling kota malam-malam, atau sekadar duduk di taman sambil bercerita tentang masa depan. Dia sering berkata, "Aku memang belum punya apa-apa sekarang." Lalu tersenyum kecil sambil menggenggam tanganku. "Tapi aku janji bakal kerja keras buat bahagiain kamu." Dan setiap kali mendengar itu, hatiku terasa hangat. Karena aku tidak pernah menuntut hidup mewah. Aku hanya ingin dicintai dengan tulus. Namun sejak awal sebenarnya, ada satu hal yang membuatku sedikit takut. Ibunya. Pertama kali aku bertemu ibu mertuaku, aku langsung bisa merasakan kalau beliau tidak menyukaiku. Tatapannya dingin.
Senyumnya tipis sekali. Dan cara beliau menilaiku dari atas sampai bawah, membuatku langsung gugup. Padahal waktu itu, aku datang dengan pakaian paling rapi yang kupunya. Aku masih ingat jelas, saat aku membantu membawa minuman ke meja tamu. Beliau tiba-tiba berkata sambil tersenyum kecil. "Kamu anaknya kerja apa?" Aku menjawab pelan sambil tersenyum sopan. "Saya kerja admin toko, Bu." Namun wajah beliau langsung berubah tipis. Lalu bertanya lagi, "Orang tua kamu?" Dadaku mulai tidak nyaman. Aku tetap menjawab jujur. "Ayah saya sudah meninggal, Bu. Ibu jualan kecil-kecilan di rumah." Dan detik itu juga, aku melihat sesuatu berubah di mata beliau. Tatapan meremehkan. Meski beliau tetap tersenyum, aku bisa merasakannya. Suasana setelah itu menjadi aneh. Beliau lebih banyak diam. Dan beberapa kali, aku memergoki beliau menatap anaknya seolah kecewa. Saat aku pulang malam itu, hatiku sebenarnya sudah tidak tenang. Namun lelaki yang sekarang menjadi suamiku terus meyakinkanku. Mama memang orangnya agak dingin. Dia menggenggam tanganku sambil tersenyum. "Nanti juga mama sayang sama kamu." Dan bodohnya, aku percaya. Aku berpikir mungkin ibu mertuaku hanya butuh waktu mengenalku. Aku terus mencoba berpikir positif. Karena aku terlalu mencintai lelaki itu. Beberapa bulan kemudian, dia melamarku secara sederhana. Tidak mewah. Tidak romantis seperti di film. Namun saat itu, aku menangis bahagia. Karena aku benar-benar percaya akan hidup bahagia bersamanya. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Aku memakai kebaya pinjaman. Dekorasi pun seadanya. Namun aku tetap merasa sangat bahagia. Karena bagiku, yang penting bukan kemewahan acaranya, melainkan orang yang berdiri di sampingku saat akad berlangsung. Hari itu, aku resmi menjadi istrinya. Dan jujur, aku datang ke keluarga itu dengan hati yang tulus. Aku ingin menjadi istri yang baik. Aku juga ingin menjadi menantu yang menghormati ibu mertuanya seperti ibu sendiri. Aku rela belajar masak makanan kesukaan keluarga mereka. Aku rela membantu apapun di rumah. Karena aku percaya, kalau kita tulus, orang lain pasti akan menerima kita. Namun ternyata, hidup tidak selalu seindah itu. Beberapa hari setelah menikah, aku mulai sadar. Tatapan dingin ibu mertuaku waktu pertama bertemu dulu, ternyata bukan sekadar perasaanku saja. Karena sejak aku tinggal di rumah mereka, perlahan aku mulai melihat wajah asli perempuan yang nantinya akan menghancurkan harga diriku sedikit demi sedikit. Ibu mertuaku mulai menunjukkan wajah aslinya. Hari-hari pertama setelah menikah, aku masih berusaha menjadi menantu yang sempurna. Aku bangun paling pagi, membersihkan rumah sebelum semua orang bangun, menyapu, mengepel, mencuci piring. Bahkan aku berusaha menghafal bagaimana ibu mertuaku menyukai segala sesuatu dikerjakan. Kalau gelas harus disusun rapi, aku susun. Kalau bantal sofa harus lurus, aku rapikan berkali-kali. Aku benar-benar ingin diterima di rumah itu. Karena bagiku, menikah bukan hanya tentang mendapatkan suami, tapi juga keluarga baru. Namun semakin keras aku berusaha, semakin aku merasa tidak diinginkan. Awalnya, semuanya memang terlihat biasa saja. Ibu mertuaku masih bicara padaku meski seperlunya. Kadang menjawab singkat kalau aku bertanya. Namun aku mulai sadar, nada suaranya selalu dingin. Seolah apapun yang kulakukan tetap salah di matanya. Suatu pagi, aku bangun lebih awal untuk memasak sarapan. Aku membuat nasi goreng dan teh hangat untuk semua orang di rumah. Aku bahkan belajar resepnya dari internet karena ingin memberikan kesan baik. Saat semuanya duduk di meja makan, aku berdiri gugup sambil menunggu reaksi mereka. Suamiku tersenyum kecil. "Enak kok." Hatiku langsung sedikit lega. Namun beberapa detik kemudian, ibu mertuaku meletakkan sendok cukup keras. Lalu berkata datar,
kebanyakan garam. Dadaku langsung terasa turun. Aku cepat-cepat meminta maaf. Maaf Bu, nanti saya perbaiki lagi. Namun beliau justru tertawa kecil sinis. Perempuan kalau nggak bisa masak itu malu-maluin. Ruangan langsung sunyi. Aku langsung menunduk sambil menahan malu. Padahal itu baru pertama kalinya aku memasak untuk mereka. Namun cara beliau mengatakannya, seolah aku perempuan paling tidak berguna di dunia. Aku melirik suamiku berharap dia membelaku. Atau setidaknya berkata sesuatu untuk menenangkanku. Namun dia hanya diam makan. Dan saat itu, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman dalam hati. Hari demi hari, ucapan seperti itu semakin sering keluar dari mulut ibu mertuaku. Kalau aku mencuci terlalu lama, katanya lambat. Kalau aku membeli sayur sedikit mahal, katanya boros. Kalau aku duduk sebentar karena lelah, katanya malas. Semua yang kulakukan selalu salah. Bahkan suatu sore, saat aku baru selesai mengepel lantai, ibu mertuaku sengaja berjalan masuk memakai sandal kotor dari luar. Lalu melihat lantai yang penuh jejak kaki sambil berkata sinis, "Pantes aja rumah kelihatan gak bersih." Aku langsung diam. Padahal beliau sendiri yang mengotorinya. Namun lagi-lagi, aku memilih menahan semuanya. Karena aku takut dianggap menantu pembangkang. Aku terus mencoba sabar. Aku terus berkata dalam hati, mungkin suatu hari nanti beliau akan menerimaku. Namun ternyata, aku justru semakin direndahkan. Suatu malam, keluarga besar suamiku datang makan bersama. Aku sibuk membantu menyiapkan makanan dari dapur. Memasak hampir sendirian selama berjam-jam. Tanganku sampai panas terkena minyak. Namun aku tetap berusaha tersenyum. Karena aku ingin membuat keluarga suamiku senang. Saat semua makanan selesai, aku duduk pelan di ujung meja. Dan saat itulah, ibu mertuaku tiba-tiba berkata cukup keras di depan semua orang. Anak saya sebenarnya bisa dapat perempuan yang lebih bagus. Semua orang langsung diam sesaat. Jantungku langsung berdetak keras. Beliau melanjutkan sambil tertawa kecil. Tapi ya sudahlah, mungkin memang nasibnya dapat menantu begini. Beberapa orang tertawa kecil canggung. Sedangkan aku, langsung merasa wajahku panas menahan malu. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Namun aku berusaha keras menahannya. Aku menatap suamiku cepat. Berharap, sangat berharap, dia akan menghentikan ibunya. Namun yang kulihat justru membuat dadaku semakin sakit. Dia hanya tersenyum kecil. Diam. Dan melanjutkan makan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada bantahan. Tidak ada usaha melindungiku sama sekali. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai merasa sendirian di rumah itu. Malamnya, aku menangis diam-diam di kamar mandi sambil menutup mulut supaya tidak terdengar. Dadaku sakit sekali, karena aku datang ke rumah itu dengan tulus. Aku tidak pernah merasa diriku lebih baik dari siapapun. Aku hanya ingin diterima. Namun ternyata, sejak awal, aku memang tidak pernah dianggap pantas menjadi bagian keluarga mereka. Dan yang paling menyakitkan, lelaki yang kucintai, mulai membiarkan semua itu terjadi tepat di depan mataku sendiri. Dasar menantu miskin. Sejak malam penghinaan di depan keluarga besar itu, aku mulai sadar. Masalah sebenarnya bukan lagi soal aku kurang berusaha. Karena sekeras apapun aku mencoba menjadi menantu baik, ibu mertuaku memang tidak pernah benar-benar ingin menerimaku. Dan semakin hari, ucapan beliau semakin tajam. Semakin menyakitkan. Awalnya hanya sindiran kecil. Namun lama-lama, semuanya berubah menjadi hinaan terang-terangan. Suatu pagi, aku sedang mencuci baju di halaman belakang ketika ibu mertuaku datang sambil membawa kantong belanja mahal. Beliau baru pulang dari arisan. Beberapa tetangga ikut berdiri di dekat pagar sambil mengobrol. Aku tersenyum kecil dan menyapa sopan seperti biasa. "Baru pulang, Bu?"
Namun beliau justru melirikku dingin dari atas sampai bawah. Lalu berkata cukup keras supaya tetangga mendengar. Ya beginilah kalau punya menantu miskin. Tanganku langsung berhenti bergerak. Dadaku terasa dingin. Tetangga-tetangga itu langsung saling melirik canggung. Namun ibu mertuaku melanjutkan tanpa rasa bersalah. Kalau bukan karena anak saya. Beliau tertawa kecil sinis. Mana mungkin dia bisa tinggal di rumah sebagus ini? Wajahku langsung panas menahan malu. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Namun aku tetap menunduk sambil pura-pura fokus mencuci baju. Karena aku tahu, kalau aku menjawab, aku justru akan dianggap menantu tidak sopan. Dan sejak hari itu, kalimat, menantu miskin, mulai menjadi sebutan tetap untukku. Kalau ada saudara datang, beliau mengatakannya sambil bercanda. Kalau ada tetangga mampir, beliau mengulanginya lagi. Seolah-olah, harga diriku hanya ditentukan dari keadaan keluargaku. Yang paling menyakitkan, aku sebenarnya tidak pernah malu berasal dari keluarga sederhana. Ibuku memang hanya jualan kecil-kecilan. Ayahku sudah meninggal sejak aku kecil. Kami memang tidak kaya. Namun ibuku membesarkanku dengan jujur dan penuh kasih sayang. Kami mungkin tidak punya banyak uang, tapi kami tidak pernah merendahkan orang lain. Dan justru itu yang membuatku semakin sakit. Karena orang yang hidup berkecukupan belum tentu punya hati yang baik. Hari-hari di rumah itu semakin terasa berat. Aku mulai hidup dalam ketakutan setiap hari. Takut salah bicara. Takut salah bekerja. Takut mendengar suara langkah kaki ibu mertuaku mendekat. Karena setiap kali beliau membuka mulut, aku selalu bersiap mendengar hinaan baru. Suatu sore, aku sedang duduk sebentar di dapur karena punggungku pegal setelah membersihkan rumah. Belum 5 menit, ibu mertuaku masuk sambil menatapku tajam. Baru kerja sedikit aja udah duduk. Aku langsung berdiri cepat. Maaf Bu, saya cuma istirahat sebentar. Namun beliau justru mendecakkan lidah. Pantes aja orang miskin. Dadaku langsung sesak. Mentalnya memang malas. Air mataku mulai naik lagi. Namun aku menggigit bibir kuat-kuat supaya tidak menangis di depan beliau. Karena aku sudah terlalu sering dipermalukan. Dan anehnya, semakin aku diam, semakin beliau merasa bebas menyakitiku. Malamnya, aku akhirnya mencoba bicara pada suamiku. Kami sedang di kamar saat aku memberanikan diri berkata pelan. Mas, Mama nggak suka sama aku ya? Suamiku yang sedang bermain ponsel langsung menghela napas. Udahlah jangan dipikirin. Jawaban itu langsung membuat dadaku semakin sakit. Aku duduk perlahan di tepi ranjang. Tapi Mama sering banget ngomong kasar ke aku. Air mataku mulai jatuh. Aku capek Mas. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar berharap dia memelukku. Atau setidaknya berkata, aku ada di pihak kamu. Namun yang keluar dari mulutnya justru membuatku semakin hancur. Mama memang orangnya begitu. Dia masih fokus ke ponselnya. Kamu aja yang terlalu sensitif. Aku langsung membeku. Sensitif? Jadi semua penghinaan itu sekarang salahku karena terlalu sensitif? Air mataku jatuh semakin deras. Namun suamiku bahkan tidak menoleh. Dan malam itu, aku akhirnya sadar satu hal yang sangat menyakitkan. Aku tidak hanya hidup dengan ibu mertua yang membenciku. Aku juga hidup dengan lelaki yang perlahan mulai membiarkan harga diriku dihancurkan sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin buruk. Ibu mertuaku mulai membanding-bandingkanku dengan perempuan lain. Anak teman ibu menantunya dokter. Ada juga yang dapat istri anak pejabat. Lalu beliau menatapku tajam sambil berkata, sedangkan anak ibu. Beliau tertawa kecil sinis. Dapatnya cuma perempuan gak punya apa-apa. Kalimat itu langsung menghancurkan sisa pertahananku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menangis sambil bertanya pada diriku sendiri.
Apa aku benar-benar tidak pantas dicintai dan dihargai hanya karena lahir dari keluarga sederhana? Aku mulai kehilangan harga diri. Sejak hari-hari penuh hinaan itu, aku mulai berubah perlahan. Aku yang dulu ceria, sekarang lebih sering diam. Aku mulai jarang menatap cermin, jarang tertawa, dan yang paling menyedihkan, aku mulai percaya pada semua ucapan ibu mertuaku. Kalau aku tidak cukup baik, kalau aku hanya beban, kalau aku memang tidak pantas menjadi bagian keluarga mereka. Padahal dulu, aku tidak pernah merasa rendah diri. Aku memang berasal dari keluarga sederhana. Namun ibuku membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan harga diri. Ibuku selalu berkata, kita boleh miskin harta, tapi jangan miskin hati. Namun tinggal di rumah itu terlalu lama, perlahan membuatku melupakan semua itu. Karena setiap hari, aku terus mendengar hinaan yang sama. Sedikit demi sedikit, aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku mulai takut keluar kamar. Takut bertemu ibu mertuaku di dapur. Takut mendengar beliau memanggil namaku. Karena hampir setiap kali itu terjadi, selalu ada kata-kata yang melukai hatiku. Suatu pagi, aku sedang menyetrika baju suamiku ketika ibu mertuaku tiba-tiba masuk ke kamar tanpa mengetuk. Beliau langsung melihat setrika di tanganku lalu berkata sinis, "Untung anak saya mau sama kamu." Tanganku langsung berhenti bergerak. Namun beliau terus melanjutkan, "Perempuan kayak kamu kalau nggak nikah sama anak saya." Beliau tertawa kecil. "Paling hidup susah sampai tua." Dadaku langsung sesak. Air mataku hampir jatuh lagi. Namun aku tetap diam sambil menunduk. Karena aku sudah terlalu lelah melawan. Yang paling menyakitkan, beliau mengatakan semua itu tepat di depan suamiku. Dan seperti biasa, suamiku hanya diam. Kadang aku ingin berteriak. Ingin bertanya kenapa dia membiarkan istrinya diperlakukan seperti itu. Namun setiap kali aku mencoba bicara, ujungnya aku justru dianggap pembuat masalah. Karena itu, aku memilih diam. Dan diam itu perlahan menghancurkanku. Aku mulai kehilangan percaya diri. Kalau ada tamu datang, aku memilih tetap di dapur. Kalau keluarga besar berkumpul, aku lebih sering menunduk dan menghindari pembicaraan. Karena aku takut dihina lagi. Dan ketakutan itu benar-benar menguasai hidupku. Suatu hari, keluarga besar suamiku kembali datang ke rumah. Ada acara ulang tahun sepupunya. Rumah ramai sekali. Aku sibuk membantu memasak sejak pagi. Tubuhku lelah. Tanganku pegal. Namun aku tetap berusaha tersenyum dan melayani semuanya dengan baik. Saat makan siang dimulai, aku duduk pelan di ujung meja setelah semua orang selesai mengambil makanan. Namun belum sempat aku makan, ibu mertuaku tiba-tiba berkata cukup keras sambil tertawa kecil. "Kalau lihat menantu saya ini," beliau melirikku tajam. "Saya jadi ingat pembantu di rumah saudara saya." Beberapa orang langsung tertawa kecil. Tubuhku langsung membeku. Suara di ruangan itu tiba-tiba terasa jauh. Aku hanya mendengar detak jantungku sendiri yang berdetak sangat keras. Dan yang paling menghancurkan, suamiku ikut tersenyum kecil mendengar candaan itu. Mungkin baginya itu hanya lelucon. Namun bagiku, itu seperti pisau yang menusuk tepat ke harga diriku. Air mataku langsung naik. Aku cepat berdiri lalu masuk ke dapur sebelum tangisku pecah di depan semua orang. Dan di dapur kecil itu, aku akhirnya menangis tanpa suara sambil menutup mulut dengan tangan. Dadaku sakit sekali, karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tidak berharga. Aku menatap pantulan diriku di kaca dapur. Wajahku pucat, mataku sembab, dan aku hampir tidak mengenali perempuan di depanku sendiri. Kemana perempuan yang dulu percaya diri itu? Kemana perempuan yang dulu yakin cinta bisa membuat semuanya baik-baik saja? Aku merasa hilang. Benar-benar hilang. Malamnya, saat semua tamu pulang, aku memberanikan diri bicara pada suamiku lagi. Suaraku gemetar saat berkata,
"Mas, tadi sakit banget buat aku." Suamiku terlihat lelah. Dia langsung menghela napas panjang. "Udahlah, Mama cuma bercanda." Kalimat itu lagi. Bercanda. Seolah semua luka yang kurasakan tidak penting. Air mataku langsung jatuh lagi. Tapi aku malu. Suaraku pecah. Aku ngerasa nggak dianggap manusia di rumah ini. Dan jawaban suamiku malam itu, akhirnya membuat sebagian hatiku mulai mati perlahan. "Kalau kamu nggak kuat," dia menatapku datar. "Belajar aja lebih sabar." Aku langsung diam. Karena akhirnya, aku sadar satu hal yang paling menyakitkan. Aku terlalu sibuk berusaha diterima keluarga mereka, sampai lupa mempertahankan harga diriku sendiri. Saat aku hamil, semuanya semakin buruk. Beberapa bulan setelah itu, aku mengetahui kalau aku hamil. Hari itu, aku duduk sendirian di kamar mandi sambil memegang test pack dengan tangan gemetar. 2 garis merah. Aku langsung menangis bahagia. Karena di tengah rumah tangga yang mulai terasa dingin, aku berharap kehadiran anak ini bisa memperbaiki semuanya. Aku membayangkan ibu mertuaku akhirnya akan melunak. Aku membayangkan suamiku akan lebih perhatian. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, aku benar-benar akan dianggap bagian dari keluarga itu. Dengan hati berdebar, aku menunjukkan hasil tes pack itu pada suamiku malamnya. Awalnya dia terlihat kaget, lalu perlahan tersenyum kecil. Dan jujur, senyum itu membuat hatiku hangat lagi. Sudah lama sekali aku tidak melihat wajahnya setenang itu saat menatapku. Dia memelukku pelan sambil berkata, "Aku bakal jadi ayah." Air mataku langsung jatuh. Karena untuk sesaat, aku merasa semuanya akan baik-baik saja. Namun ternyata, aku terlalu berharap. Saat ibu mertuaku mengetahui aku hamil, reaksinya benar-benar di luar bayanganku. Beliau memang tidak marah, namun juga tidak terlihat bahagia. Beliau hanya diam cukup lama sambil menatap perutku. Lalu berkata datar, "Jangan manja cuma karena hamil." Kalimat itu langsung membuat senyumku hilang. Aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin beliau memang tidak pandai menunjukkan perhatian. Namun hari demi hari, aku mulai sadar. Kehamilanku justru membuat beliau semakin membenciku. Aku masih dipaksa mengerjakan semua pekerjaan rumah. Menyapu, mengepel, mencuci, memasak. Bahkan saat tubuhku mulai mudah lelah dan mual, aku tetap tidak boleh istirahat terlalu lama. Kalau aku duduk sebentar, beliau langsung berkata sinis, "Hamil doang lebay." Dadaku selalu terasa sakit mendengarnya. Karena ini kehamilan pertamaku. Tubuhku benar-benar lemah. Kadang aku muntah sejak pagi. Kadang kepalaku pusing sampai sulit berdiri. Namun tidak ada yang peduli. Suatu pagi, aku sedang muntah cukup parah di kamar mandi. Tubuhku gemetar. Keringat dingin keluar. Namun saat ibu mertuaku melihatku keluar sambil berpegangan ke dinding, beliau justru mendecakkan lidah. Perempuan zaman sekarang lemah semua. Aku langsung menunduk diam. Beliau melanjutkan lagi sambil melipat tangan. Dulu ibu hamil sambil kerja keras nggak pernah ngeluh. Air mataku langsung naik lagi. Dan seperti biasa, aku memilih diam. Karena aku sudah terlalu lelah menjelaskan perasaanku pada orang yang memang tidak mau mengerti. Yang paling menyakitkan, suamiku mulai ikut berubah. Awalnya dia masih perhatian, masih menanyakan kabarku. Namun lama-lama, dia kembali lebih memilih diam. Kalau ibunya marah padaku, dia tidak membela. Kalau aku menangis, dia bilang aku terlalu sensitif karena hormon hamil. Seolah semua rasa sakitku tidak pernah benar-benar penting. Suatu malam, aku sedang mencuci piring setelah makan malam. Padahal pinggangku terasa nyeri sekali. Tiba-tiba ibu mertuaku datang sambil melihat wastafel. Lalu berkata tajam, "Kalau kerja jangan lambat." Aku langsung menjawab pelan, "Maaf Bu, pinggang saya sakit."
Namun beliau justru tertawa kecil sinis. Baru hamil aja udah banyak alasan. Dadaku langsung sesak. Air mataku hampir jatuh lagi. Namun belum selesai sampai di situ. Beliau tiba-tiba berkata sambil menatap perutku. Jangan-jangan kamu sengaja cepat hamil supaya bisa nguasain anak saya. Kalimat itu langsung membuat tubuhku dingin. Aku benar-benar tidak percaya mendengarnya. Aku menggigit bibir kuat-kuat supaya tidak menangis. Karena tuduhan itu sangat menyakitkan. Aku mencintai suamiku. Aku tidak pernah menikah karena uang atau harta. Namun di mata ibu mertuaku, aku selalu dianggap perempuan licik yang hanya ingin numpang hidup. Dan lagi-lagi, suamiku hanya diam mendengar semuanya. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar sambil memeluk perutku. Aku merasa sangat kasihan pada anakku. Karena bahkan sebelum lahir, dia sudah tumbuh di lingkungan penuh kebencian. Aku mengusap perutku pelan sambil berbisik, "Maafin ibu ya." Air mataku jatuh terus. Ibu belum bisa jadi tempat yang aman buat kamu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak hamil, aku mulai takut. Takut kalau aku tidak akan kuat hidup lebih lama di rumah itu. Makananku dibuang ke tempat sampah. Kehamilanku semakin besar. Perutku mulai terlihat jelas. Namun bukannya mendapat perhatian, aku justru semakin sering diperlakukan seperti pembantu di rumah itu. Tubuhku semakin mudah lelah. Pinggangku sering sakit. Kadang kakiku bengkak kalau terlalu lama berdiri. Namun semua itu seolah tidak penting bagi ibu mertuaku. Setiap hari, aku tetap harus bangun paling pagi, membersihkan rumah, mencuci, memasak untuk semua orang. Dan kalau ada sedikit saja yang tidak sesuai keinginannya, aku langsung dimarahi. Aku mulai hidup seperti robot, bangun, bekerja, menangis diam-diam, lalu tidur sambil memeluk rasa sakit sendirian. Yang paling menyedihkan, aku sudah terlalu terbiasa dihina. Sampai kadang, aku tidak lagi tahu bagaimana rasanya diperlakukan dengan lembut. Hari itu, aku bangun sejak subuh karena ingin memasak makanan spesial. Aku tahu suamiku sedang banyak pekerjaan. Dan entah kenapa, aku masih terus berusaha membuat rumah itu hangat meski hatiku sendiri hancur perlahan. Aku memasak opor ayam dan sambal goreng kentang. Makanan favorit suamiku. Tubuhku sebenarnya sangat lelah pagi itu. Aku beberapa kali harus duduk sebentar karena perutku terasa kencang. Namun aku tetap memaksakan diri memasak sampai selesai. Aku ingin sekali mendengar satu kalimat sederhana. Masakannya enak. Atau mungkin, sedikit penghargaan setelah semua usahaku. Saat makanan selesai, aku menata semuanya di meja makan dengan hati-hati. Aroma masakan memenuhi rumah. Dan jujur, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit bangga pada diriku sendiri. Mungkin hari ini akan berbeda. Mungkin ibu mertuaku akhirnya akan melihat usahaku. Namun ternyata, aku kembali berharap terlalu tinggi. Saat ibu mertuaku duduk di meja makan, beliau mengambil sedikit opor ke piringnya. Aku berdiri diam sambil menunggu reaksinya dengan jantung berdebar. Beliau mencicip satu suap. Lalu tiba-tiba wajahnya berubah. Dan detik berikutnya, beliau langsung meletakkan sendok cukup keras. Ini apaan? Dadaku langsung turun. Aku cepat-cepat mendekat. Kenapa, Bu? Beliau menatapku dingin. Masakan kayak gini mau dikasih ke keluarga saya? Aku langsung panik. Kurang apa, Bu? Nanti saya perbaiki. Namun beliau tiba-tiba berdiri sambil membawa mangkuk opor itu. Dan sebelum aku sempat mengerti apa yang terjadi, beliau berjalan ke arah tempat sampah. Lalu, biur. Beliau membuang seluruh masakanku ke tempat sampah tepat di depan mataku. Tubuhku langsung membeku. Aku benar-benar tidak percaya. Aku hanya berdiri diam sambil menatap makanan yang tadi kumasak berjam-jam. Sekarang bercampur sampah begitu saja. Air mataku langsung naik.
Namun ibu mertuaku belum selesai. Beliau menatapku tajam lalu berkata, "Makanan orang miskin memang gak layak dimakan." Kalimat itu menghantam dadaku begitu keras. Aku langsung menutup mulut menahan tangis. Karena bukan cuma makanannya yang dibuang, tapi juga seluruh usahaku, seluruh ketulusanku, dan harga diriku sebagai manusia. Aku menoleh cepat ke arah suamiku. Dia duduk diam di meja makan. Wajahnya terlihat tidak nyaman. Namun lagi-lagi, dia tidak membelaku, tidak mengatakan apapun, tidak menghentikan ibunya. Dan saat itulah, sesuatu dalam diriku mulai benar-benar hancur. Air mataku jatuh deras. Aku langsung berjalan cepat ke dapur belakang sebelum tangisku pecah di depan mereka. Tubuhku gemetar hebat. Dadaku sakit sekali sampai sulit bernapas. Aku bersandar di dinding dapur sambil menangis tanpa suara. Tanganku terus gemetar. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tidak dianggap manusia di rumah itu. Aku memikirkan semua pengorbananku sejak menikah. Aku meninggalkan ibuku demi mengikuti suamiku. Aku mencoba menjadi menantu baik. Aku menahan hinaan setiap hari. Aku tetap bertahan meski hatiku terus dihancurkan. Namun semua itu tetap tidak pernah cukup. Dan yang paling menyakitkan, lelaki yang kucintai terus membiarkan semuanya terjadi. Beberapa menit kemudian, suamiku masuk ke dapur. Aku langsung menghapus air mata cepat-cepat. Namun dia hanya berkata pelan, "Udah jangan dipikirin." Kalimat sederhana itu justru membuat tangisku semakin pecah. Aku menatapnya dengan mata merah penuh luka. "Mas tahu nggak?" Suaraku bergetar hebat. "Aku capek banget." Air mataku jatuh semakin deras. Aku ngerasa kayak sampah di rumah ini. Suamiku langsung diam. Namun seperti biasa, dia tidak punya keberanian untuk benar-benar membelaku. Dan malam itu, sambil memeluk perutku yang semakin besar, aku mulai bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Aku diusir saat hamil besar. Hari-hari setelah kejadian makanan dibuang itu, hatiku benar-benar berubah. Aku masih menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun pagi, membersihkan rumah, memasak, mencuci. Namun sekarang, semuanya terasa kosong. Aku tidak lagi berharap dihargai. Tidak lagi berharap dipuji. Karena akhirnya aku sadar, sekeras apapun aku berusaha, aku tidak akan pernah cukup di mata ibu mertuaku. Kehamilanku sudah memasuki 8 bulan. Tubuhku semakin berat. Aku mulai sulit tidur. Pinggangku nyeri hampir setiap malam. Kadang kakiku bengkak sampai sakit dipakai berjalan. Namun tidak ada yang benar-benar peduli. Kalau aku mengeluh sedikit, ibu mertuaku langsung berkata, "Perempuan zaman dulu hamil tetap kuat kerja." Aku hanya diam. Karena aku sudah terlalu lelah menjelaskan rasa sakitku. Yang paling menyedihkan, aku mulai merasa takut pulang ke rumah sendiri. Setiap mendengar suara motor suamiku masuk halaman, dadaku justru berdebar cemas. Karena aku tidak tahu, malam itu akan ada hinaan apa lagi. Suatu sore, tubuhku benar-benar tidak kuat. Sejak pagi aku membersihkan rumah sendirian. Belum lagi memasak dan mencuci. Perutku terasa sangat kencang. Dan kepalaku pusing sekali. Karena itu, aku duduk sebentar di sofa ruang tamu sambil memijat pinggangku pelan. Namun beberapa menit kemudian, ibu mertuaku keluar dari kamar. Begitu melihatku duduk, wajah beliau langsung berubah tajam. "Kerjaan udah selesai." Aku langsung berdiri cepat meski tubuhku sakit. "Udah hampir selesai, Bu." Belum selesai aku bicara, beliau langsung memotong dengan nada sinis. "Hamil doang sok capek." Dadaku langsung sesak lagi. Aku mencoba menahan diri. "Saya cuma istirahat sebentar." Namun beliau justru tertawa kecil meremehkan. "Dasar menantu miskin." Kalimat itu lagi.
Kalimat yang selama berbulan-bulan menghancurkan harga diriku sedikit demi sedikit. Namun hari itu, entah kenapa, aku benar-benar sudah berada di batas akhir kesabaranku. Air mataku langsung naik. Aku menggigit bibir kuat-kuat sambil berkata pelan, "Saya juga manusia, Bu." Ruangan langsung sunyi. Ibu mertuaku menatapku tajam seolah tidak percaya aku berani menjawab. Jantungku berdetak sangat keras. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak ingin terus diam. Air mataku mulai jatuh. Saya udah berusaha jadi menantu yang baik. Suaraku gemetar. Tapi kenapa ibu terus nyakitin saya? Dan detik berikutnya, ibu mertuaku langsung meledak marah. "Berani kamu ngelawan saya?" Beliau menunjuk wajahku dengan mata penuh kebencian. "Dari awal saya memang gak pernah setuju anak saya nikah sama perempuan kayak kamu." Air mataku jatuh semakin deras. Namun beliau terus berteriak tanpa peduli aku sedang hamil besar. Gak punya apa-apa. Keluarga miskin. Cuma numpang hidup di rumah orang. Setiap kata terasa seperti tamparan di wajahku. Dan yang paling menyakitkan, suamiku pulang tepat saat semua itu terjadi. Aku langsung menoleh padanya dengan mata penuh harapan. Untuk terakhir kalinya, aku berharap dia membelaku. Aku berharap dia berkata, "Sudah Ma, jangan begitu." Namun yang terjadi justru membuat hatiku benar-benar hancur. Dia hanya berdiri diam. Diam? Sementara ibunya terus menghancurkanku. Dan entah dari mana keberanian itu datang, aku akhirnya menangis sambil berkata pada suamiku, "Mas, aku capek." Suaraku pecah hebat. Aku nggak kuat lagi. Air mataku jatuh tanpa berhenti. "Tolong bela aku sekali aja." Ruangan terasa sangat sunyi beberapa detik. Dan jawaban suamiku malam itu, akhirnya mematikan seluruh harapanku. Dia mengusap wajah lelah lalu berkata, "Udah jangan bikin ribut." Aku langsung membeku. Bikin ribut? Jadi selama ini, rasa sakitku hanya dianggap keributan? Ibu mertuaku langsung tertawa sinis. Lalu berteriak tepat di depan wajahku, "Kalau nggak betah, keluar dari rumah ini." Tubuhku langsung dingin. Aku menatap suamiku cepat. Berharap, sangat berharap, dia menolak ucapan ibunya. Namun lelaki itu hanya diam menunduk. Dan saat itulah, aku akhirnya sadar. Aku benar-benar sendirian. Air mataku jatuh deras. Tanganku gemetar memegang perutku yang terasa kencang karena terlalu stres. Lalu dengan suara hancur, aku bertanya pelan, "Mas, Mas juga mau aku pergi?" Dia diam cukup lama. Terlalu lama. Dan diamnya menjadi jawaban paling menyakitkan dalam hidupku. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Karena akhirnya, rumah yang dulu kuanggap tempat pulang, resmi mengusirku keluar. Malam itu, dengan tubuh hamil 8 bulan, aku memasukkan hidupku ke dalam satu koper kecil. Dan sambil menangis memeluk perutku, aku melangkah keluar dari rumah itu dengan hati yang benar-benar hancur. Aku memulai hidup dari nol. Malam saat aku keluar dari rumah itu, hujan turun deras. Langit gelap. Jalanan basah. Dan aku berdiri sendirian di depan gerbang sambil memegang koper kecil dan perutku yang sudah besar. Aku masih tidak percaya semua ini benar-benar terjadi. Beberapa menit sebelumnya, aku masih seorang istri yang tinggal bersama suami dan keluarganya. Namun sekarang, aku menjadi perempuan hamil yang diusir dari rumahnya sendiri. Yang paling menghancurkan, suamiku tidak mengejarku, tidak menahanku, tidak memanggil namaku. Dia hanya diam membiarkan aku pergi. Dan diam itu lebih menyakitkan daripada semua hinaan ibu mertuaku. Air mataku terus jatuh saat aku berjalan keluar kompleks rumah mereka. Tubuhku gemetar karena dingin dan sakit hati. Beberapa kali aku harus berhenti karena perutku terasa kencang sekali. Namun aku tetap berjalan. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar. Aku tidak punya rumah lagi.
Aku akhirnya menelepon sahabat lamaku sambil menangis. Suaraku sampai gemetar saat berkata, "Aku diusir." Dan malam itu, dia menjemputku tanpa banyak tanya. Sepanjang perjalanan, aku hanya menangis sambil menatap keluar jendela mobil. Aku malu, hancur, dan merasa hidupku benar-benar gagal. Padahal dulu, aku meninggalkan rumah ibuku dengan penuh harapan saat menikah. Aku pikir aku akan hidup bahagia. Namun ternyata, aku justru pulang membawa luka yang jauh lebih besar. Sahabatku akhirnya membawaku ke sebuah kontrakan kecil milik saudaranya. Tempat itu sederhana sekali. Dindingnya lembab, kamarnya sempit, dan hanya ada kipas tua yang berputar pelan di langit-langit. Namun malam itu, tempat kecil itu terasa jauh lebih hangat dibanding rumah besar tempat aku tinggal selama ini. Karena setidaknya, tidak ada orang yang menghina aku di sana. Aku duduk di lantai kontrakan sambil memeluk lutut. Tangisku pecah lagi. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa sendirian. Ibuku tinggal jauh di kampung. Aku tidak ingin membuat beliau sedih. Karena itu, aku memilih menyimpan semuanya sendiri. Malam itu, aku tidur sambil memeluk perutku dan menangis sampai tertidur. Dan jujur, aku sempat takut. Takut tidak bisa membesarkan anakku sendiri. Takut tidak punya uang. Takut tidak kuat menjalani hidup seperti ini. Namun keesokan paginya, saat aku bangun dan melihat pantulan diriku di cermin kecil kontrakan, aku sadar satu hal. Aku memang hancur. Tapi aku masih hidup. Dan mungkin, aku masih punya kesempatan untuk bangkit. Hari-hari berikutnya sangat berat. Aku harus mulai memikirkan semuanya sendiri. Biaya makan, biaya kontrol kandungan, biaya persalinan. Sedangkan tabunganku hampir habis. Aku mulai menjual beberapa barang pribadi. Tas, perhiasan kecil, bahkan cincin pemberian suamiku. Tanganku gemetar saat melepas cincin itu. Karena dulu, aku memakainya dengan penuh cinta. Namun sekarang, cincin itu hanya menjadi pengingat bahwa aku pernah dicintai setengah hati. Aku mulai mencari pekerjaan online kecil-kecilan. Meski hamil besar, aku tetap memaksa diriku bekerja. Aku membantu mengetik laporan, menjadi admin online, dan kadang menjahit kecil-kecilan untuk tambahan uang. Tubuhku lelah sekali. Kadang aku menangis sambil bekerja karena pinggangku sakit. Namun aku tidak punya pilihan. Karena sekarang, aku harus kuat demi anakku. Yang paling menyakitkan, selama aku pergi, suamiku hampir tidak pernah menghubungiku. Tidak ada kabar. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pertanyaan apakah aku baik-baik saja. Seolah aku benar-benar sudah tidak penting lagi dalam hidupnya. Dan itu perlahan membuat sesuatu di dalam hatiku mati sedikit demi sedikit. Suatu malam, aku duduk sendirian di lantai kontrakan sambil menghitung uang yang tersisa. Jumlahnya sangat sedikit. Aku langsung menangis pelan. Karena aku takut. Takut tidak bisa melahirkan dengan aman. Takut anakku nanti hidup susah bersamaku. Namun di tengah tangis itu, bayiku tiba-tiba bergerak pelan di dalam perutku. Aku langsung terdiam. Tanganku perlahan mengusap perutku. Dan untuk pertama kalinya sejak diusir, aku tersenyum kecil sambil menangis. Karena aku sadar, aku tidak benar-benar sendirian. Masih ada satu alasan kecil yang membuatku harus tetap hidup dan bertahan. Aku menatap langit-langit kontrakan sambil berbisik pelan. Ibu janji bakal kuat buat kamu. Air mataku jatuh lagi. Walaupun sekarang hidup kita hancur. Aku memeluk perutku erat-erat. Ibu nggak akan biarin siapapun ngerendahin kita lagi. Aku melahirkan tanpa suami. Hari-hari terakhir kehamilanku terasa sangat berat. Perutku semakin besar. Tubuhku mudah lelah. Dan kontraksi palsu mulai sering datang tiba-tiba. Namun di tengah semua rasa sakit itu, aku tetap harus bekerja kecil-kecilan supaya bisa bertahan hidup. Kadang aku mengetik laporan sampai tengah malam.
kadang menjahit sambil menahan pinggang yang nyeri. Dan setiap kali tubuhku terasa tidak kuat, aku selalu mengusap perutku sambil berkata, "Sedikit lagi ya nak, kita pasti bisa." Namun jujur, aku sangat takut. Karena semakin dekat hari persalinan, aku semakin sadar. Aku akan menghadapi semuanya sendirian. Tidak ada suami di sampingku. Tidak ada keluarga mertua. Dan aku tidak tega meminta ibuku datang dari kampung karena biaya perjalanan terlalu mahal. Aku benar-benar sendiri. Malam itu, hujan turun pelan sejak sore. Aku sedang duduk di lantai kontrakan sambil melipat baju bayi kecil yang kubeli bekas dari pasar. Aku tersenyum kecil melihat ukurannya yang mungil. Meski hidupku berantakan, setidaknya anak ini masih memberiku alasan untuk bertahan. Namun tiba-tiba, perutku terasa sangat sakit. Aku langsung meringis sambil memegang pinggang. Awalnya aku pikir hanya kontraksi biasa. Namun beberapa menit kemudian, rasa sakit itu datang lagi. Lebih kuat, lebih tajam. Napasku mulai tidak teratur. Tanganku gemetar. Dan saat cairan hangat mengalir di kakiku, aku langsung panik. Ketubanku pecah. Air mataku langsung jatuh. Karena malam itu, aku benar-benar sendirian. Aku mencoba berdiri sambil menahan sakit yang semakin hebat. Tanganku gemetar saat mengambil ponsel. Aku menelepon suamiku berkali-kali. Namun tidak diangkat. Aku menghubungi lagi. Tetap tidak dijawab. Dadaku langsung terasa sesak. Karena bahkan di saat seperti ini, lelaki itu tetap tidak ada untukku. Akhirnya aku menelepon sahabatku sambil menangis. Suaraku sudah hampir tidak jelas karena menahan kontraksi. Kayaknya, aku mau lahiran. Sahabatku langsung panik dan segera datang menjemput. Perjalanan ke rumah sakit malam itu terasa sangat panjang. Aku terus menangis di kursi mobil sambil memegang perutku yang terasa seperti diremas. Setiap kontraksi datang, aku sampai sulit bernapas. Namun yang paling sakit sebenarnya bukan tubuhku, melainkan hati ini. Karena saat perempuan lain melahirkan ditemani suami, aku justru harus menghadapi semuanya sendiri. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung dibawa ke ruang bersalin. Lampu putih terang membuat mataku silau. Suara alat medis terdengar samar. Dan rasa sakit itu semakin luar biasa. Aku menggenggam spray ranjang kuat-kuat sambil menangis. Berkali-kali perawat berkata, "Tarik napas Bu, sedikit lagi." Namun jujur, aku hampir menyerah. Tubuhku lemah. Tenagaku habis. Dan di tengah rasa sakit itu, aku terus memikirkan satu hal. Kenapa hidupku jadi seperti ini? Aku hanya ingin dicintai. Aku hanya ingin punya keluarga yang hangat. Namun sekarang, aku melahirkan anakku sendirian seperti perempuan yang tidak punya siapa-siapa. Air mataku terus jatuh. Dan di tengah rasa sakit luar biasa itu, aku tiba-tiba teringat wajah ibu mertuaku. Teringat semua hinaannya. Teringat saat beliau mengusirku sambil berteriak di depan wajahku. Dadaku langsung terasa semakin sesak. Namun tepat di saat aku hampir kehilangan tenaga, tangisan bayi akhirnya terdengar memenuhi ruangan. Aku langsung membeku. Air mataku jatuh deras. Perawat meletakkan bayi kecil itu di dadaku. Tubuhnya hangat. Tangisnya kecil. Dan saat melihat wajah mungil itu untuk pertama kalinya, hatiku langsung hancur sekaligus sembuh di waktu yang sama. Aku menangis sambil memeluknya erat. Karena akhirnya, setelah semua penghinaan dan rasa sakit itu, aku punya alasan baru untuk hidup. Aku mengusap wajah kecil anakku sambil berbisik pelan. "Maafin ibu ya." Tangisku pecah lagi. Kamu lahir tanpa ayah di samping kita. Dadaku terasa sangat sesak. Namun aku mencium kening kecilnya perlahan. Tapi ibu janji. Air mataku terus jatuh. Ibu bakal jadi rumah paling aman buat kamu. Dan malam itu, di ruang bersalin kecil yang dingin, seorang perempuan yang selama ini dihancurkan perlahan,
Akhirnya lahir kembali sebagai seorang ibu yang siap bertahan demi anaknya. Hidupku mulai berubah. Hari-hari pertama setelah melahirkan adalah masa paling berat sekaligus paling menguatkan dalam hidupku. Tubuhku masih lemah. Bekas jahitan terasa nyeri. Aku sering terbangun tengah malam karena anakku menangis. Kadang aku bahkan tidur sambil duduk karena terlalu lelah. Namun anehnya, di tengah semua rasa sakit itu, aku merasa hidupku punya tujuan lagi. Setiap kali melihat wajah kecil anakku, aku seperti menemukan alasan baru untuk bertahan. Aku menatapnya lama saat dia tidur di sampingku. Wajahnya begitu tenang. Tangannya kecil sekali. Dan setiap kali jemarinya menggenggam jariku, hatiku langsung terasa hangat. Aku sadar, aku tidak bisa terus menangisi masa lalu. Karena sekarang, ada seseorang yang bergantung padaku sepenuhnya. Dan sejak saat itu, aku mulai memaksa diriku bangkit sedikit demi sedikit. Aku mulai menerima pekerjaan online lagi meski sambil mengurus bayi. Kadang aku mengetik laporan sambil menggendong anakku. Kadang aku menjahit tengah malam setelah dia tertidur. Tubuhku lelah luar biasa. Mataku sering merah karena kurang tidur. Namun aku tidak menyerah. Karena untuk pertama kalinya, aku bekerja bukan demi diterima siapapun. Aku bekerja demi masa depan anakku. Hari demi hari, aku mulai belajar hidup sendiri sebagai ibu. Belajar menenangkan bayi yang menangis. Belajar menghemat uang sekecil apapun. Belajar kuat meski sering merasa ingin menyerah. Dan perlahan, aku mulai berubah. Aku tidak lagi menangis setiap malam karena suamiku. Tidak lagi menunggu telepon darinya. Karena semakin lama, aku sadar. Lelaki yang benar-benar mencintai keluarganya, tidak akan membiarkan istrinya melahirkan sendirian. Kadang aku masih sedih kalau melihat keluarga kecil lain berjalan bersama. Ada ayah yang menggendong anaknya. Ada suami yang membantu istrinya. Dan setiap kali melihat itu, dadaku tetap terasa nyeri. Karena dulu, aku juga pernah membayangkan hidup seperti itu. Namun sekarang, aku belajar menerima kenyataan. Bahwa tidak semua mimpi bisa bertahan sampai akhir. Beberapa bulan kemudian, aku mulai mencoba berjualan kecil-kecilan online. Awalnya hanya menjual makanan rumahan dari kontrakan kecilku. Aku memasak sendiri sambil mengurus anak. Bangun subuh. Masak. Mengantar pesanan. Lalu kembali mengurus bayi. Capek sekali. Kadang aku sampai menangis diam-diam di dapur karena tubuhku benar-benar kelelahan. Namun setiap kali ingin menyerah, aku selalu melihat anakku. Dan aku kembali kuat lagi. Yang mengejutkan, jualan kecilku mulai berkembang perlahan. Banyak pelanggan suka masakanku. Mereka bilang rasanya enak dan rumahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mulai merasa dihargai lagi. Dan jujur, perasaan itu hampir membuatku menangis. Karena setelah terlalu lama dihina, aku sampai lupa rasanya dipuji dengan tulus. Suatu malam, setelah selesai menghitung hasil jualan, aku duduk di lantai kontrakan sambil memeluk anakku. Uangnya memang belum banyak, namun cukup untuk membeli susu dan kebutuhan kami. Aku langsung menangis pelan sambil mencium kepala kecil anakku. Karena akhirnya, aku bisa bertahan tanpa bantuan siapapun. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai merasa bangga pada diriku sendiri. Beberapa tetangga mulai mengenalku sebagai ibu muda pekerja keras. Mereka sering membantu menjaga anakku sebentar kalau aku sibuk memasak. Aku yang dulu selalu merasa sendirian, perlahan mulai menemukan orang-orang baik di sekitarku. Dan anehnya, semakin aku jauh dari rumah mertua itu, semakin aku merasa hidup kembali. Aku mulai tertawa lagi. Mulai berani menatap cermin. Mulai merasa kalau diriku ternyata tidak seburuk yang selama ini mereka katakan. Suatu sore, aku sedang bermain dengan anakku di depan kontrakan ketika sahabatku datang membawa kabar. Wajahnya terlihat ragu. Dia duduk pelan lalu berkata, "Kamu udah dengar belum?
Dadaku langsung terasa tidak enak. Dengar apa? Dia menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, usaha keluarga suami kamu mulai bangkrut. Aku langsung diam. Dan untuk beberapa detik, aku tidak tahu harus merasa apa. Karena dulu, keluarga itu selalu merasa paling tinggi. Mereka sering menghina keluargaku yang miskin. Merendahkanku setiap hari. Namun sekarang, hidup mereka mulai runtuh sedikit demi sedikit. Aku menunduk menatap anakku yang sedang tertawa kecil di pangkuanku. Dan saat itu, aku baru sadar satu hal. Mungkin, karma akhirnya mulai berjalan menuju rumah yang dulu menghancurkan hidupku. Karma mulai datang. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkan kabar tentang keluarga mantan suamiku. Aku hanya menganggap itu bagian dari hidup. Karena bagaimanapun, usaha memang bisa naik turun. Namun semakin hari, kabar buruk tentang mereka semakin sering terdengar. Dan semuanya terasa seperti potongan-potongan karma yang datang perlahan. Sahabatku mulai sering bercerita. Katanya usaha keluarga suamiku benar-benar kacau. Banyak hutang menumpuk. Supplier mulai marah karena pembayaran terlambat. Dan rumah yang dulu selalu dibanggakan ibu mertuaku, kabarnya mulai terancam disita bank. Saat mendengar itu, aku hanya diam. Tidak ada rasa puas. Tidak ada rasa senang melihat mereka susah. Karena sejujurnya, aku pernah mencintai keluarga itu dengan tulus. Aku pernah menganggap rumah itu sebagai rumahku sendiri. Namun mereka justru menghancurkanku perlahan sampai aku pergi dengan hati hancur. Dan sekarang, hidup mulai berputar. Suatu sore, aku sedang memasak pesanan pelanggan ketika ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Awalnya aku ragu mengangkat. Namun akhirnya aku menjawab pelan, "Halo." Beberapa detik tidak ada suara. Lalu, aku langsung membeku saat mendengar suara di seberang. Itu suara suamiku. Atau mungkin, mantan suamiku sekarang. Suaranya terdengar sangat berbeda. Tidak setenang dulu. Tidak penuh percaya diri seperti saat dia masih hidup nyaman bersama keluarganya. Suaranya lelah. Dan entah kenapa, terdengar hancur. "Apa kabar?" Pertanyaan sederhana itu langsung membuat dadaku terasa aneh. Karena sudah sangat lama kami tidak berbicara. Aku menjawab singkat, "Baik." Lalu hening. Canggung sekali. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Orang yang dulu paling dekat denganku, sekarang terasa seperti orang asing. Dia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Anak kita gimana?" Air mataku hampir jatuh mendengarnya. Karena selama ini, dia bahkan tidak pernah datang melihat anaknya. Tidak pernah bertanya kabarnya. Dan sekarang, setelah hidupnya mulai hancur, dia baru mengingat kami. Namun aku tetap menjawab pelan, "Sehat." Dia kembali diam cukup lama. Lalu akhirnya berkata lirih, "Aku salah?" Tanganku langsung gemetar memegang ponsel. Karena selama ini, aku selalu menunggu pengakuan itu. Aku selalu berharap suatu hari dia sadar sudah menyakitiku. Namun sekarang, saat akhirnya mendengar kalimat itu, hatiku justru terasa kosong. Dia melanjutkan dengan suara serak. "Rumah hampir disita. Usaha juga berantakan." Aku memejamkan mata pelan. Sedangkan dia terus berbicara seperti orang yang sedang kehilangan arah hidupnya. Katanya ibunya sakit karena terlalu stres. Katanya keluarga besar yang dulu sering datang saat mereka kaya, sekarang satu persatu menghilang. Ironis sekali. Dulu, ibu mertuaku sering merendahkan keluargaku karena miskin. Beliau selalu merasa keluarganya lebih tinggi dari orang lain. Namun sekarang, saat mereka jatuh, tidak ada satupun orang yang benar-benar bertahan di samping mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat bagaimana hidup bisa berputar sangat cepat. Suamiku tiba-tiba berkata pelan, "Aku kangen rumah." Kalimat itu langsung membuat dadaku nyeri. Karena rumah yang dia maksud
adalah rumah sederhana yang dulu kami bangun bersama cinta dan perjuangan. Rumah yang akhirnya hancur karena kesombongan dan diamnya sendiri. Air mataku mulai jatuh perlahan. Namun aku tidak menjawab. Karena aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia kembali berkata dengan suara pecah. Aku baru sadar. Kamu ternyata perempuan paling tulus yang pernah ada buat aku. Aku langsung menutup mata rapat-rapat. Karena kalimat itu, dulu sangat ingin ku dengar saat aku masih bertahan menangis di rumah ibunya. Namun sekarang, semuanya terasa terlambat. Sangat terlambat. Setelah telepon itu berakhir, aku duduk lama di dapur kecil kontrakanku sambil memandangi anakku yang sedang tidur. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar sadar satu hal. Aku bukan lagi perempuan lemah yang dulu diusir sambil menangis. Aku sudah berubah. Aku sudah belajar berdiri sendiri. Sedangkan orang-orang yang dulu merasa paling kuat, sekarang mulai runtuh satu persatu oleh hidup mereka sendiri. Dan karma, akhirnya benar-benar mengetuk pintu rumah yang dulu penuh hinaan itu. Suamiku datang menangis. Beberapa minggu setelah telepon itu, hidupku kembali berjalan seperti biasa. Aku tetap bangun pagi untuk memasak pesanan, mengurus anakku, dan bekerja sampai malam demi mempertahankan hidup kecil yang akhirnya berhasil kubangun sendiri. Meski sederhana, aku mulai merasa tenang. Tidak ada lagi suara hinaan setiap pagi. Tidak ada lagi rasa takut salah melakukan sesuatu. Dan yang paling penting, aku tidak lagi merasa kecil seperti dulu. Namun di balik ketenangan itu, aku tahu masa laluku belum benar-benar selesai. Karena setelah telepon malam itu, suamiku mulai beberapa kali menghubungiku. Kadang hanya bertanya kabar anak. Kadang sekadar mengirim pesan singkat. Dan setiap kali melihat namanya muncul di layar ponsel, hatiku selalu terasa aneh. Bukan karena aku masih berharap. Namun karena lelaki itu pernah menjadi pusat hidupku. Aku pernah sangat mencintainya. Sampai rela kehilangan diriku sendiri demi mempertahankan rumah tangga kami. Suatu malam, hujan turun cukup deras. Aku baru saja menidurkan anakku ketika terdengar ketukan pelan di pintu kontrakan. Awalnya aku pikir tetangga. Namun saat membuka pintu, tubuhku langsung membeku. Suamiku berdiri di depan rumah kecilku. Atau mungkin, mantan suamiku sekarang. Dia terlihat sangat berbeda. Tubuhnya lebih kurus. Wajahnya pucat. Matanya lelah. Tidak ada lagi penampilan rapi dan percaya diri seperti dulu. Lelaki di depanku sekarang, terlihat benar-benar hancur. Beberapa detik kami hanya saling diam. Dan anehnya, melihatnya seperti itu justru membuat dadaku sakit. Karena bagaimanapun, aku pernah sangat mencintai lelaki ini. Dia akhirnya berkata pelan, "Aku boleh masuk?" Aku ragu beberapa detik. Namun akhirnya aku mengangguk pelan. Dia masuk perlahan sambil melihat sekeliling kontrakanku yang kecil dan sederhana. Dulu, dia pernah hidup nyaman di rumah besar bersama keluarganya. Dan sekarang, dia duduk di kursi plastik kecil di rumah sederhana mantan istrinya. Hidup memang aneh. Aku duduk berhadapan dengannya sambil memeluk anak kami yang masih tertidur. Suasana terasa sangat canggung. Sampai akhirnya, dia menatapku lama. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat matanya penuh penyesalan. Dia mengusap wajahnya pelan lalu berkata lirih, "Aku minta maaf." Air mataku langsung naik. Karena dulu, aku menunggu kalimat itu selama berbulan-bulan sambil menangis sendirian. Namun sekarang, rasanya berbeda. Dia menunduk semakin dalam. Aku gagal jadi suami. Suaranya mulai pecah. Aku gagal lindungin kamu. Dadaku terasa sesak sekali mendengarnya. Karena semua luka yang dulu kupendam, seolah terbuka lagi malam itu. Aku teringat diriku yang menangis saat dihina. Diriku yang memohon dibela. Diriku yang pergi dari rumah sambil hamil besar dan hati hancur. Dan semua itu terjadi karena dia memilih diam. Air mataku jatuh perlahan.
Namun aku tetap diam. Karena jujur, aku takut bicara. Takut semua rasa sakit itu kembali menghancurkanku. Dia akhirnya menangis. Benar-benar menangis di depanku. Tangannya gemetar menutupi wajah. Aku nyesel. Tangisku hampir pecah mendengar suara lelaki yang dulu selalu terlihat kuat itu akhirnya hancur seperti ini. Dia berkata lagi dengan suara serak. Mama sakit. Rumah mau disita. Aku nggak punya siapa-siapa lagi sekarang. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Lelaki yang dulu memilih keluarganya dibanding istrinya, akhirnya kehilangan semuanya sekaligus. Aku menggigit bibir menahan tangis. Karena meski dia menyakitiku, aku tetap tidak bisa sepenuhnya membencinya. Cinta memang aneh. Kadang, bahkan setelah dihancurkan, sebagian hati masih tetap peduli. Dia menatapku penuh air mata. Aku pengen pulang. Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Karena dulu, aku juga pernah ingin pulang ke rumah tangga kami. Namun rumah itu sudah hancur sejak dia membiarkan ibunya menginjak harga diriku. Aku menatapnya lama sekali. Lalu akhirnya berkata pelan. Sekarang baru nyadar aku penting. Air mataku jatuh lagi. Dia langsung menunduk semakin dalam. Dan malam itu, aku melihat sendiri bagaimana karma tidak selalu datang dalam bentuk kemiskinan. Kadang, karma datang dalam bentuk penyesalan yang terlambat. Penyesalan saat orang yang paling tulus akhirnya pergi, dan tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Ibu mertuaku memohon ampun. Setelah malam itu, aku tidak bisa tidur sampai pagi. Bayangan wajah suamiku terus teringat di kepalaku. Wajah lelaki yang dulu membiarkanku dihina, sekarang terlihat benar-benar hancur. Dan jujur, hatiku campur aduk. Sebagian diriku masih terluka. Namun sebagian lainnya, tidak tega melihat seseorang yang pernah kucintai kehilangan semuanya sekaligus. Beberapa hari setelah kedatangannya, hidupku kembali berjalan biasa. Aku tetap memasak pesanan, mengurus anakku, dan mencoba mengabaikan masa lalu yang perlahan kembali mengetuk hidupku. Sampai suatu siang, saat aku sedang menjemur pakaian di depan kontrakan, sebuah mobil tua berhenti pelan di depan rumahku. Aku langsung merasa tidak enak. Dan saat pintunya terbuka, tubuhku langsung membeku. Ibu mertuaku turun perlahan dari mobil. Atau mungkin, mantan ibu mertuaku sekarang. Namun perempuan di depanku sudah jauh berbeda dibanding terakhir kali aku melihatnya. Tubuhnya jauh lebih kurus. Wajahnya pucat. Langkahnya pelan seperti orang yang kehilangan tenaga hidup. Tidak ada lagi tatapan tajam penuh kesombongan seperti dulu. Tidak ada lagi aura angkuh yang selalu membuatku takut. Perempuan yang dulu sering menghancurkan harga diriku itu, sekarang terlihat sangat rapuh. Aku berdiri diam sambil menggenggam jemuran erat. Jantungku berdetak sangat keras. Karena jujur, aku tidak pernah membayangkan hari ini benar-benar datang. Beliau berjalan mendekat perlahan. Dan saat mata kami bertemu, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Penyesalan. Beliau membuka mulut beberapa kali, seolah kesulitan bicara. Lalu akhirnya berkata lirih, "Ibu, boleh masuk." Suaranya gemetar. Aku langsung diam beberapa detik. Namun akhirnya aku mengangguk pelan. Beliau masuk ke kontrakan kecilku dengan langkah perlahan. Dan ironisnya, rumah sederhana yang dulu mungkin akan beliau hina, sekarang menjadi tempat yang beliau datangi untuk meminta pertolongan. Beliau duduk pelan di kursi plastik ruang tamu kecilku. Matanya melihat sekeliling rumah sederhana itu. Lalu tanpa sadar, air matanya mulai jatuh. Aku berdiri canggung di depannya. Karena setelah semua penghinaan yang pernah terjadi, aku tidak tahu harus bersikap bagaimana. Suasana hening cukup lama. Sampai akhirnya, ibu mertuaku mulai menangis. Tangisnya pelan, namun penuh sesak yang ditahan terlalu lama. Dan beberapa detik kemudian, beliau mengucapkan kalimat yang dulu tidak pernah kubayangkan akan keluar dari mulutnya.
Maafkan ibu. Dadaku langsung terasa sesak. Tanganku gemetar. Karena perempuan yang dulu selalu merendahkanku, sekarang duduk menangis di depanku. Beliau mengusap air matanya berkali-kali. Ibu jahat sama kamu. Suaranya pecah. Ibu terlalu sombong. Air mataku langsung jatuh juga. Karena jujur, selama ini aku hanya ingin dianggap manusia. Aku hanya ingin diterima. Namun bertahun-tahun, yang kuterima justru hinaan. Beliau menangis semakin keras. Ibu pikir harta bikin keluarga kita lebih baik. Tapi sekarang semuanya hancur. Aku langsung menunduk sambil menggigit bibir menahan tangis. Karena semua yang beliau katakan benar. Dulu, beliau terlalu sibuk melihat status dan harta. Sampai lupa menghargai ketulusan orang lain. Beliau tiba-tiba memegang tanganku erat. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat ibu mertuaku benar-benar runtuh. Tolong maafin ibu. Tangisnya pecah. Ibu nyesel udah nyakitin kamu. Aku langsung menangis semakin keras. Karena semua luka yang selama ini kupendam, seolah keluar bersamaan saat itu. Aku teringat diriku yang dulu menangis sendirian di kamar mandi. Diriku yang dihina miskin hampir setiap hari. Diriku yang diusir saat hamil besar. Dan sekarang, orang yang melakukan semua itu akhirnya datang meminta maaf. Namun anehnya, aku tidak merasa menang. Karena ternyata, melihat orang tua hancur seperti itu juga menyakitkan. Beliau menatap anakku yang sedang tidur di kasur kecil sudut ruangan. Air matanya jatuh lagi. Ibu bahkan belum pernah jadi nenek yang baik buat cucu sendiri. Kalimat itu langsung menghancurkan pertahananku. Aku akhirnya ikut duduk di samping beliau sambil menangis. Dan untuk pertama kalinya, kami menangis bersama. Bukan lagi sebagai mertua dan menantu yang saling terluka. Namun sebagai dua perempuan, yang sama-sama dihancurkan oleh kesombongan dan penyesalan. Hari itu, di kontrakan kecil sederhana yang dulu mungkin dianggap tidak layak, aku akhirnya melihat sendiri bahwa karma memang selalu menemukan jalannya. Dan kadang, hukuman paling berat bukan kehilangan harta, melainkan hidup dengan penyesalan yang datang terlalu terlambat. Akhirnya aku memaafkan. Setelah hari itu, hidupku terasa jauh lebih tenang. Bukan karena semua luka tiba-tiba hilang. Bukan juga karena masa laluku berubah menjadi indah. Namun karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat penyesalan di mata orang-orang yang dulu menghancurkanku. Dan anehnya, itu membuat beban besar di hatiku perlahan mulai lepas. Beberapa hari setelah kedatangan ibu mertuaku, suamiku kembali datang ke kontrakan. Namun kali ini, dia datang tidak lagi sebagai lelaki penuh ego seperti dulu. Dia datang dengan wajah lelah dan hati yang sudah runtuh. Aku membuka pintu perlahan. Dan saat melihat anak kami sedang bermain di lantai, matanya langsung berkaca-kaca. Dia mendekat pelan. Tangannya gemetar saat menyentuh kepala kecil anak kami. Lalu tanpa suara, air matanya jatuh. Aku berdiri diam memandanginya. Karena lelaki ini pernah menjadi cinta terbesar sekaligus luka terdalam dalam hidupku. Dia akhirnya duduk di lantai sambil memeluk lutut. Lalu berkata lirih, "Aku malu sama diri sendiri." Dadaku langsung terasa sesak. Karena dulu, aku sering sekali ingin mendengar dia sadar telah menyakitiku. Namun sekarang, melihatnya benar-benar hancur, justru membuatku ikut sedih. Dia menatapku lama. Aku kehilangan semuanya karena kebodohan aku sendiri. Air matanya jatuh lagi. Aku terlalu takut sama mama. Sampai aku lupa lindungin istri aku sendiri. Kalimat itu langsung menghantam dadaku. Karena itu memang kenyataannya. Selama ini, aku bukan kalah oleh ibu mertuaku. Aku kalah karena suamiku tidak pernah benar-benar berdiri di sampingku. Dan tidak ada rasa sakit yang lebih besar daripada dihancurkan oleh orang yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Aku menunduk pelan.
Air mataku mulai jatuh lagi. Namun kali ini, rasanya berbeda. Tidak lagi penuh kemarahan. Tidak lagi penuh kebencian. Hanya rasa lelah yang sangat dalam. Aku sudah terlalu lama membawa luka itu kemana-mana. Terlalu lama hidup dalam rasa sakit dan penghinaan. Dan jujur, aku capek. Sangat capek. Suamiku tiba-tiba berkata dengan suara pecah. Kalau waktu bisa diputar. Dia mengusap wajahnya kasar. Aku bakal pilih bela kamu. Tangisku hampir pecah mendengarnya. Karena kalimat itu, dulu sangat ingin ku dengar saat aku menangis sendirian di rumah ibunya. Namun hidup memang tidak bisa diputar ulang. Beberapa luka, tetap meninggalkan bekas meski sudah dimaafkan. Aku akhirnya duduk pelan di depan lelaki itu. Lalu berkata dengan suara lirih. Aku pernah benci banget sama kalian. Air mataku jatuh perlahan. Aku pernah berharap kalian ngerasain sakit yang sama. Dia langsung menunduk semakin dalam. Namun aku melanjutkan sambil tersenyum kecil pahit. Tapi ternyata, aku menarik napas panjang. Hidup dalam kebencian capek banget. Dan saat itulah, aku sadar satu hal penting. Selama ini, aku terlalu sibuk memeluk luka. Sampai lupa memberi diriku kesempatan untuk benar-benar sembuh. Aku menatap suamiku lama sekali. Lelaki yang dulu membuatku percaya cinta. Lelaki yang juga menghancurkan kepercayaan itu perlahan. Dan akhirnya, aku berkata pelan, "Aku maafin kamu." Tangisnya langsung pecah saat itu juga. Dia menutup wajah sambil menangis seperti anak kecil. Sedangkan aku, akhirnya merasa dadaku jauh lebih ringan. Karena memaafkan ternyata bukan berarti melupakan. Bukan berarti semua yang terjadi menjadi benar. Namun memaafkan adalah cara melepaskan racun yang selama ini pelan-pelan menghancurkan diri sendiri. Aku tidak tahu bagaimana masa depan kami nanti. Aku tidak tahu apakah hati yang pernah hancur bisa kembali utuh seperti dulu. Namun satu hal yang pasti, aku tidak ingin hidupku terus terikat pada rasa sakit masa lalu. Aku ingin anakku tumbuh melihat ibunya kuat. Bukan ibu yang terus hidup dalam dendam. Malam itu, setelah suamiku pulang, aku duduk sendirian sambil memandangi anakku yang tertidur lelap. Aku mengusap rambut kecilnya pelan. Lalu tanpa sadar, aku tersenyum sambil menangis. Karena akhirnya, setelah semua penghinaan, semua air mata, dan semua luka panjang itu, aku berhasil melewati semuanya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa benar-benar bebas. Waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa, 3 tahun sudah berlalu sejak malam saat aku diusir dari rumah itu sambil membawa koper kecil dan perut yang sudah besar. Dan kalau mengingat semuanya sekarang, kadang aku sendiri masih tidak percaya bisa melewati semua rasa sakit itu. Dulu, aku pikir hidupku selesai. Aku pikir aku tidak akan pernah bisa bangkit lagi setelah dihina, direndahkan, dan dibuang seperti orang yang tidak punya harga diri. Aku pernah merasa jadi perempuan paling gagal di dunia. Aku pernah menangis hampir setiap malam sambil bertanya, apa aku memang tidak pantas dicintai? Namun ternyata, hidup punya cara aneh untuk menyelamatkan seseorang. Kadang, kita harus dihancurkan dulu, supaya akhirnya menemukan diri kita yang sebenarnya. Sekarang, aku hidup jauh lebih tenang. Aku masih tinggal di rumah sederhana. Tidak mewah, namun hangat. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi hinaan. Dan tidak ada lagi rasa takut setiap kali membuka pintu kamar. Aku membesarkan anakku dengan penuh cinta. Dia sekarang tumbuh menjadi anak yang ceria dan sangat manja padaku. Kadang saat dia tertawa, aku masih suka menangis diam-diam. Karena anak kecil ini adalah alasan kenapa aku tidak menyerah waktu hidupku runtuh dulu. Usaha kecilku juga berkembang perlahan. Aku sekarang punya warung makan sederhana sendiri. Tidak besar, namun cukup untuk membuat kami hidup layak. Dan setiap kali melihat pelanggan datang menikmati masakanku,
aku selalu teringat satu hal. Dulu, masakanku pernah dibuang ke tempat sampah sambil dihina tidak layak dimakan. Namun sekarang, masakan yang sama justru menjadi sumber rezekiku. Hidup memang benar-benar berputar. Tentang ibu mertuaku, kami perlahan mulai membaik. Beliau sering datang bermain dengan cucunya. Dan setiap kali melihat beliau menggendong anakku sambil menangis diam-diam, aku tahu penyesalan itu masih ada di hatinya sampai sekarang. Kadang, beliau suka berkata lirih, "Maaf ya." Dan aku hanya tersenyum kecil sambil mengangguk. Karena semua luka itu memang tidak bisa dihapus begitu saja. Namun aku memilih tidak lagi hidup di dalamnya. Tentang suamiku, hubungan kami juga perlahan berubah. Tidak langsung kembali seperti dulu. Karena kepercayaan yang pernah hancur, tidak bisa sembuh dalam satu malam. Namun kali ini, aku melihat usaha yang berbeda darinya. Dia mulai belajar menjadi ayah. Mulai belajar mendengarkan. Dan yang paling penting, dia akhirnya belajar berdiri di samping istrinya. Bukan lagi diam seperti dulu. Apakah aku langsung memaafkan semuanya begitu saja? Tidak. Butuh waktu sangat panjang. Butuh banyak air mata. Dan butuh keberanian besar untuk membuka hati lagi setelah pernah dihancurkan. Namun aku sadar satu hal penting. Kalau aku terus hidup dalam dendam, aku tidak akan pernah benar-benar bahagia. Dan aku tidak ingin anakku tumbuh melihat ibunya dipenuhi kebencian. Aku ingin dia tumbuh melihat ibunya kuat. Melihat ibunya mampu bangkit meski pernah dihancurkan. Melihat ibunya tetap punya hati baik meski pernah disakiti sangat dalam. Suatu malam, aku duduk di depan warung kecilku sambil memandangi langit. Angin malam terasa dingin. Dan tiba-tiba, aku teringat diriku yang dulu. Perempuan hamil yang menangis sendirian di kontrakan sempit. Perempuan yang merasa hidupnya selesai. Perempuan yang hampir kehilangan harga dirinya sendiri karena terlalu lama direndahkan. Dan kalau bisa kembali ke masa itu, aku ingin memeluk perempuan itu. Lalu berkata, "Kamu bakal kuat." Air mataku jatuh perlahan. Suatu hari nanti, semua luka ini akan lewat. Karena ternyata, kehilangan tempat yang salah, kadang justru menyelamatkan hidup kita. Untuk kalian yang mungkin sedang mendengarkan cerita ini sambil menangis diam-diam, aku cuma ingin bilang satu hal. Jangan pernah merasa rendah hanya karena orang lain merendahkan kalian. Karena nilai diri seseorang tidak ditentukan oleh hinaan manusia lain. Dan jangan pernah bertahan terlalu lama di tempat yang membuat kalian kehilangan harga diri. Karena cinta yang sehat tidak akan membuat kita merasa kecil setiap hari. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga kita semua dijauhkan dari kesombongan, dijauhkan dari keluarga yang suka menyakiti, dan dipertemukan dengan orang-orang yang tahu cara menghargai hati orang lain. Jangan lupa tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapat dari cerita hari ini. Dan seperti biasa, jaga kesehatan kalian, jaga hati kalian, dan jangan pernah kehilangan diri sendiri demi diterima orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat.